dan Cl min untuk yang tadi ya. Tapi ini karena alkena menyerang mengambil Br min, Br plus ya, Br plus, nah kemudian ini Br minnya plus. Jadi pada tahap pertama terbentuk ion bromonium siklik dan bukan suatu karbohidrat. Oke, ya, supaya nanti kalau muncul pertanyaan kok bisa itu. Jadi sebelumnya, ya, jadi di sini tidak terjadi pemutusan dulu sebetulnya ya. Oke, jadi ini menyerang, dia ngambil Cl plus, nah Cl-nya dilepas. Nah, kemudian ini membentuk bukan kloromium tapi kloronium ya, kloronium siklis ya. Oke, nanti dibetulkan aja. Nah, kemudian yang dimaksud dengan sin adisi itu apa? Nah, pada kloronium siklis ini ya, nah itu bisa diserang dari arah yang sama dengan kloronium siklis, jadi arah depan ya. Nah, jadi ini bisa menyerangnya kan karena ini lingkar 3 ya, bisa ke C yang atas atau C yang bawah ya. Sehingga nanti kalau misalnya untuk C yang atas, nah produknya adalah ini 1,2 dikloropropana. Kemudian juga kalau ini menyerang ke bawah juga sama, produknya 1,2 dikloropropana. Nah, ini identik ya. Ini dua senyawa yang identik. Jadi nanti kalau misalnya dilihat konfigurasinya, ini kan atom C-nya chiral ya ini ya. C yang ikat Cl yang di tengah. Ya, ini chiral, nanti bisa apa ya? Sama konfigurasinya antara A dengan B. Dua senyawa yang sama, identik. Karena kita tidak melihat stereokimianya di sini ya. Kemudian untuk yang anti adisi itu dari arah yang berlawanan dengan ini Cl kloronium ion ini ya. Nah, ini nanti kalau misalnya menyerang dari A, nah, menghasilkan ini. Nah, ini nanti pasangan Dl itu maksudnya memutar, yang D itu memutar bidang polarisasi ke kanan, kemudian yang L itu levo, itu memutar bidang polarisasi ke kiri. Jadi berbeda, meskipun kalau dilihat ini namanya tetap 1,2 dikloropropana sama ya, cuma nanti yang satu konfigurasi yang di sini, nah itu akan berbeda dengan yang ini. Ini kan di depan, kalau dilihat stereokimianya, misalnya nanti ini R, ini enantiomernya, jadi bayangan cerminnya ini S gitu. Kalau ini S, nanti ini R gitu, ya. Ini dua senyawa yang berbeda ya. Kalau tadi yang dari arah yang sisi yang sama, karena ini konfigurasi dari atom C chiral nanti sama ya. Misalnya RR semua atau SS semua, jadi ini senyawanya identik. Dua senyawa yang identik jadi satu sebetulnya. Kemudian ini pasangan DL, AB itu berbeda, jadi tidak 4 sebetulnya ya, jadi hanya 3. Jadi itu yang disebut dengan apa? Jadi kalau untuk klorinasi atau brominasi atau halogenasi pada alkena. Jadi karena kita belum belajar stereokimia ya, jadi kita nggak usah melihat stereokimianya dulu. Ya. Besok kalian pelajari di stereokimia dinamis, ini sudah stereokimia dinamis. Ya. Ya. Oke, jadi membentuk 1,2 ya. Jadi BR atau CL itu pada CC yang berdekatan atau visinal ya, visinal dihalida. Jadi adisi
halogen ya pada alkena itu akan menghasilkan visinal dihalida ya. Jadi halogennya akan terikat pada CC yang berdekatan ya. Nah, kalau dilihat dari stereokimianya ini lebih kompleks lagi. Nah, kita besok melihatnya nggak usah sampai stereokimianya. Kemudian kalau adisi halogen pada alkena digunakan H2O sebagai pelarut, ya, maka akan dihasilkan senyawa visinal halohidrin, ya, bromohidrin atau klorohidrin sebagai produk mayor. Nah, senyawa halohidrin itu apa? Senyawa halohidrin adalah senyawa organik yang mengandung gugus halogen dan gugus hidrosil. OH dan BR-nya terikat pada CC visinal. Ya. Visinal itu CC berdekatan. Jadi ini kalau BR2 bukan CCl4 ya. Kalau CCl4 itu hasilnya ini. Ya. Sedangkan kalau menggunakan pelarut air, ya, H2O, maka sebagai produk mayornya atau produk yang dominan itu adalah senyawa bromohidrin. Ini klorohidrin karena Cl2 dengan pelarut H2O. Sedangkan yang visinal dihalida itu merupakan produk minor atau yang kecil persentasenya. Jika nanti soalnya misalnya BR2 CCl4 berarti nanti yang produk utamanya ya yang visinal dibromida aja, tetapi kalau pelarutnya H2O, nah itu yang utama adalah senyawa bromohidrin ya sebagai produk mayornya. Nah, kemudian mekanisme pembentukan senyawa halohidrin ya. Jadi ini ya. Ini pembentuk bromohidrin dulu ya. Nah, kemudian antara Br- dengan H2O itu berkompetisi ya. Berkompetisi karena semuanya kan nukleofil. Nah, kemudian H2O yang bromohidrin ini sebagai nukleofil nyerang ke C yang lebih tersubstitusi. Ke C yang lebih tersubstitusi artinya apa? C ini dilihat ya, C ini. C ini mengikat dua atom hidrogen. Ini satu hidrogen, kemudian metil. Berarti ini lebih tersubstitusi. Kenapa kok malah lebih suka menyerang ke C yang lebih tersubstitusi? Padahal steriknya kan lebih besar. Ya. Ini ada CH3, di sini cuma atom hidrogen. Berarti kan ukurannya di sini lebih besar. Tetapi kenapa kok lebih suka ke C yang ini? Nah, ini terkait dengan ini. Nah, keadaan transisi yang terbentuk lebih stabil. Ini kalau misalnya ya ini buka dulu. Nah, buka dulu itu kan jadi C+. Ya. Jadi tohnya karbonium sekunder, ya toh? C ini kan ngikat 2C yang lain. Kalau ini buka dulu, ini kan jadi C+. Nah, berarti itu kan karbonium sekunder. Kalau ini buka ke sini, ini karboniumnya primer. Nah, kestabilan karbonium nah, sekunder lebih stabil dibandingkan primer ya. Nah, jadi ini keadaan transisi yang terbentuk lebih stabil dibandingkan keadaan transisi yang terbentuk jika H2O menyerang atom karbon yang kurang tersubstitusi. Tahu bedanya karbon tersubstitusi dan kurang tersubstitusi ya? Maksudnya tahu ya? Lebih tersubstitusi dan kurang tersubstitusi. Tahu ya? Halo? Tahu tak? Ya. Ya. Keadaan transisi lebih stabil. Jadi ini sebetulnya kan ini kalau ini buka, nah ini C-nya plus. Nah, sekunder. Ini kalau ini buka, ini plus. Ini karboniumnya primer ya. Jadi ini kurang stabil dibandingkan yang ini sekunder.
Oke. Kemudian berikutnya reaksi adisi asam mineral, HX. HX itu HCl, HBr, HI. Ya, jadi yang HF itu karena yang senyawaan dengan F itu jarang ya. Tadi karena eksplosif. Nah, reaksinya disebut hidrohalogenasi. Jadi adisi HX ya, adisi HX. Jadi pengikatan hidrogen dan halogen. Ya, sehingga disebut reaksi hidrohalogenasi. Nah, untuk alkena simetris tidak berlaku kaidah Markov-Nikov. Nah, alkena simetris berarti CC double bond, lihat kiri kanan itu mengikat gugus yang sama, itu artinya alkena simetris. Misalnya 2 butena. 2 butena itu alkena simetris ya. Kemudian untuk alkena asimetris berarti kiri kanan ya, dilihat pada CC double bond itu tidak sama. 1 butena itu termasuk alkena asimetris ya, 1 butena. Tapi ya, bedanya alkena simetris dan asimetris, tahu ya? Halo. Tahu tak? Alkena simetris, asimetris. Tahu ya? Ada yang masih bingung? Gambar lagi 1 butena dengan 2 butena. Gambar. Nah, yang 2 butena itu alkena simetris. Yang 1 butena itu asimetris. Ya. Nah, kaidah Markov-Nikov itu apa sih? Yang menyatakan bahwa jika HX mengadisi pada alkena, maka atom H akan diikat oleh atom karbon ikatan rangkap yang mengikat atom hidrogen lebih banyak. Nah, tuh diingat-ingat. Jadi nanti hanya akan terikat pada C rangkap 2 ya. Diikat. Dilihat itu mana yang C yang mengikat hidrogen lebih banyak. Nah, nanti hanya dari HX itu akan tertambahkan di C yang mengikat hidrogen lebih banyak tadi. Nah, itu sebetulnya kok bisa gitu? Nah, itu terkait dengan kestabilan karbonium ya, karbokation pada mekanisme reaksinya ya. Nah, ini contohnya untuk alkena simetris ya, reaksi antara 2 butena dengan HCl. Ya. Nah, jadi di sini untuk reaksi antara 2 butena dengan HCl. Nah, ini 2 butena. Ini alkena simetris ya, CC kiri kanannya sama ya, jadi simetris. HCl. Nah, HCl itu parsial positif, parsial negatif. Jadi di sini nah dia akan elektron ikatan pi ya, elektron ikatan pi. Jadi akan menyerang H+ ya, H+ atau mengambil H+ dari HCl. Nah, jadi Cl-nya akan yang nanti menjadi Cl-. Dan kalau hanya terikat di sini atau di sini sama atau sebetulnya ini semuanya. Jadi karboniumnya sebetulnya identik ini ya. Sama-sama karbonium sekunder. Nah, ini identik. Sama. Dan nanti kalau Cl- ya itu masuk, nah itu semuanya sama akan menghasilkan 2 klorobutana. Ya. Jadi kalau pada alkena simetris, nah itu kita mudah mengikatkan mau hanya di kiri di kanan sama aja nanti produknya. Sedangkan kalau untuk ya tidak berlaku yang tadi ya 2 butena tidak berlaku kaidah Markov.
Sedangkan pada alkena asimetris, ya, jadi misalnya propena dengan HCl. Propena itu termasuk alkena asimetris. Ya. Nah, untuk adisi propena dengan HCl, nah ini propena. Ini kalau mengambil H+, nah kalian perhatikan, nah kalau hanya terikat di pinggir, nih, nah ini yang CH tengah itu menjadi positif, ya, karbonium isopropilium, nah, ini suatu karbonium sekunder, ya. Kemudian kalau hanya terikat di tengah, nanti yang CH2 ini yang jadi plus, ya. Nah, ini karbonium propilium. Nah, ini merupakan karbonium primer, ya, karbonium primer. Bisa diikuti? Halo? Bisa diikuti? Oke. Ya. Nah, kalian sudah belajar tentang kestabilan karbonium, ya. Karbonium sekunder itu dengan primer itu lebih stabil yang sekunder. Nah, kalian perhatikan di sini. Nah, ini kan di sini H alfanya ada 3 sama 36. Jadi distabilkan oleh 6 struktur hiperkonjugasi. Ini hanya oleh 2 atom H alfa. Jadi hanya 2 struktur hiperkonjugasi. Jadi mengapa ini lebih stabil dibandingkan yang propilium. Nah, sehingga nanti untuk kalau menyerang ke sini membentuk 2 kloropropana, ini produk Markovnikov. Kemudian ini menyerang ke sini membentuk kloropropana, produk anti Markovnikov, dan yang produk Markovnikov ini nanti yang dominan, ya. Jadi sebetulnya yang bawah ini juga terjadi, cuman kecil elemennya. Jadi yang atas yang dominan itu yang produk yang mengikuti aturan Markovnikov. Sehingga kalau misalnya dalam soal pilihan ganda gitu ya, ada pilihan A, B, C, D atau A, B, C, D, E. Kalau yang mengikuti KN5, nah itu kalau soalnya pilihan ganda, maka yang pilih yang produk dominan, ya. Produk dominan. Ya. Nah, kestabilan karbonium ini kita mengulang lagi seperti yang kemarin sudah kita bicarakan sebelumnya, ya. Untuk mengetahui kenapa produk 2 kloropropana yang dominan digunakan konsep kestabilan karbonium, ya. Nah, stabilitas relatif karbonium, nah, karbonium sekunder, tersier lebih stabil dibandingkan sekunder, sekunder lebih stabil dibandingkan primer, primer lebih stabil dibandingkan kation metil, ya. Nah, produk 2 kloropropana terjadi dari karbonium sekunder dan kloropropana terjadi dari karbonium primer. Ya. Jadi karbonium isopropilium atau karbonium sekunder itu lebih stabil dari propilium. Nah, propilium itu bisa ya membedakan karbonium isopropilium dan propilium. Nah, sama-sama propil, cuman yang satu isopropilium. Nanti yang positif itu C yang di tengah, bukan di pinggir, ya. Kalau propilium itu yang C yang pinggir. Nah, jadi ya, yang propilium itu karbonium primer, yang isopropilium karbonium sekunder, ya. Jadi produk, makanya 2 kloropropana, ya, karena terjadi dari isopropilium yang stabil, maka reaksi pembentukan 2 kloropropana lebih cepat. Dengan kata lain, produk reaksi 2 kloropropana akan lebih dominan, mayor atau utama, ya, sebagai produk utama. Produk ini disebut produk Markovnikov dan produk kloropropana sebagai produk minor. Jadi sama-sama terbentuk, cuman yang satu mayor, satunya minor. Ya, yang minor itu yang anti Markovnikov. Nah, penjelasan stabilitas relatif karbokation ini sebetulnya kan
sudah kemarin ya. Nah, jadi kenapa kalau karbokation tersian lebih stabil? Nah, gugus alkil yang terikat pada atom karbon bermuatan positif akan menurunkan konsentrasi muatan positif atom karbon dan membuat karbokation lebih stabil. Nah, ini ada 3R, R ini 2, ini hanya 1, ini enggak ada. Sehingga ini yang paling tidak stabil. Ya, sebagai contoh pada kation etil ya, CH2, CH3, CH2 plus ini ya. Orbital ikatan, bukan S ini. Kemarin bukan S ya, nanti diganti. Saya mengganti ini cuman kadang tak ganti dari type New Roman, saya ganti Arial, cuman yang simbolnya kan jadi berubah, belum diganti. Ikatan sigma ya. Orbital ikatan sigma, C dengan H itu kan ikatannya sigma. Yang berdekatan dapat tumpang tindih overlap dengan orbital kosong P. Jadi C karbonium itu kan hibridisasinya sp2 ya. Ingat-ingat C karbonium hibridisasinya sp2 berarti masih ada orbital P. Nah, ini kosong karena plus ya, kosong. Nah, overlap dengan nanti orbital ikatan sigma. Jadi ini sebetulnya namanya pergerakan elektron dari orbital ikatan sigma ke arah orbital P kosong pada kation etil akan menurunkan muatan pada karbon sp2 dan menyebabkan muatan parsial positif mengembang ke arah C terikat melalui ikatan sigma, dan muatan positif tidak semata-mata terkonsentrasi pada satu atom tetapi terdelokalisasi. Nah, delokalisasi elektron dengan melibatkan tumpang tindih antara suatu ikatan, di sini orbital ikatan sigma, jadi C dengan H tadi ikatan sigma, dengan orbital P yang kosong, yang terdapat pada atom karbon bermuatan positif, disebut hiperkonjugasi atau terkonjugasi. Jadi konjugasi yang dipaksakan ya. Karena kalau yang konjugasi yang benar kan elektron P ya, elektron P. Nah, ini elektron sigma. Hiperkonjugasi dapat terjadi apabila orbital ikatan sigma dan orbital kosong P memiliki orientasi yang sesuai. Nah, orientasi yang sesuai mudah dicapai karena ikatan sigma CC dapat berotasi bebas ya. Nah, sehingga tadi kalau C di dekat C plus itu punya ikatan dengan hidrogen, nah punya hidrogen alfa berapa, nah itu yang bisa menyebabkan terjadinya hiperkonjugasi tadi. Semakin banyak hidrogen alfa ya berarti hiperkonjugasinya semakin banyak sehingga menstabilkan, ya lebih menstabilkan. Jadi kenapa yang tersier lebih stabil dibandingkan sekunder, sekunder lebih stabil dibandingkan primer ya. Oke. Nah, ini yang tersier butil itu kan ada 9H alfa. Ya. Jadi dalam kation tersier butil 9 orbital ikatan sigma, ini titik merah ini semuanya sigma dapat tumpang tindih dengan orbital P kosong pada C plus ini ya. Masih ada 9 karena ada 9 hidrogen alfa ya, 9 struktur yang berkonjugasi. Kemudian isopropil memiliki 6 ya berhiperkonjugasi, kemudian ya kation etil ini memiliki 3 struktur hiperkonjugasi ya. Nah, sehingga kestabilannya di kation tersier butil lebih stabil dibandingkan isopropil
isopropil lebih stabil dibandingkan kation etil. Ini semakin memperjelas ya apa karbokation tersier lebih stabil dibandingkan sekunder, sekunder lebih stabil dibandingkan primer. Oke. Nah, perlu diingat ya, perlu diingat penataan ulang rearrangement karbokation. Karbokation atau karbonium ya. Jadi kadang-kadang saya nulisnya karbokation, kadang-kadang karbonium, itu sama ya. Nah, terdapat reaksi adisi elektrofilik yang menghasilkan produk tidak seperti yang diharapkan. Unexpected product ya, sebagai produk mayor. Nah, sebagai contoh, reaksi adisi senyawa 3-metil 1-butena. 3-metil 1-butena. Nah, kalau dilihat kan ini, kalau tadi mengikuti Markov-Nikov harusnya kan, nah, dengan HBr, mestinya kan ini CH3 terus Br-nya terikat di sini loh. Harusnya ini 2 bromo 2 metil ini yang ini. 2 bromo 3 metil butana. Ini seharusnya ya. Seharusnya sebagai produk mayornya karena mengikuti Markov-Nikov kan ini kan alkena asimetris ya. Sesuai kaidah Markov-Nikov harusnya hanya terikat pada C ya, yang mengikat hidrogen lebih banyak CH3 terus Br-nya terikat di CH sehingga harusnya 2 bromo 3 metil butana ini yang sebagai produk mayor. Nah, ternyata yang dihasilkan itu sebagai produk mayornya adalah 2 bromo 2 metil butana. Nah, Br-nya malah terikat di C yang tadinya bukan rangkap 2. Nah, di sini kalian perhatikan di sini. Bukan di CH atau CH2 di sini, tetapi di CH yang tengah. Nah, kenapa? Nah, contoh yang lain ya, pada senyawa 3,3-dimetil 1-butena dengan HCl. Harusnya kalau mengikuti Markov-Nikov kan ini CH3 langsung produknya terus Cl-nya masuk sini. Nah, sehingga produknya adalah ini kan seharusnya 2 kloro 3,3-dimetil butana. Ini yang diharapkan seperti itu. Nah, ternyata yang produk mayornya adalah malah yang terikatnya, nah Cl-nya di sini terus CH3-nya pindah. Nah, ini oleh Whitmore yang pertama kali mengusulkan bahwa senyawa mayor, nah senyawa yang tidak diharapkan tadi, unexpected product itu terbentuk karena terjadi penataan ulang intermediate karbokation atau karbonium. Tidak semua karbokation mengalami penataan ulang. Penataan ulang terjadi apabila terbentuk karbokation yang lebih stabil. Setelah ikatan pi ya menyerang H plus mengikat H+. Nah, ini hanya kan dia akan terikat di sini CH3. Ini hanya terikat karena tadi sesuai Markov-Nikov ya. Nah, di CH3, di CH2 ini jadi CH3, terus ini jadi plus kan. Nah, terbentuk karbokation sekunder. Nah, di sini di C yang di sebelahnya tadi ada hidrogen. Nah, hidrogen. Nah, ini bisa pindah. Namanya 1,2 hidrida shift ya. Istilahnya panahnya di tulisan 1,2 hidrida shift itu ada di atas anak panah. Nah, ya. Jadi 1,2 hidrida shift. Jadi hidrogen pindah dengan pasangan elektronnya. Pindahnya hanya 1,2, jadi hanya pada CC berdekatan. Nah, pindah ke sini. Nah, sekarang yang plus jadi C ini.
Nah, kalian perhatikan di sini, yang tadinya karbokation sekunder, ini menjadi tersier. Nah, kestabilan tersier, karbonium tersier itu kan lebih stabil dibandingkan sekunder. Jadi penataan ulang itu dapat terjadi kalau karbonium yang terjadi itu lebih stabil ya. Kalau misalnya hanya sama-sama sekunder ya nggak usah penataan ulang. Ya, jadi ini yang pindah bisa hidrogen dengan pasangan elektronnya, jadi hidrida shift ya, 1,2 hidrida shift. Nah, ini yang mengalami penataan ulang. Kemudian baru Br- menyerang ke sini. Nah, ternyata adisi pada karbokation yang mengalami penataan ulang itu merupakan produk mayor. Jadi lebih banyak yang mengalami penataan ulang. Sedangkan yang tidak mengalami penataan ulang juga ada, cuman sedikit persentasenya. Ini yang merupakan produk minor. Ya. Jadi bisa hidrida shift. Bisa yang berpindah itu tidak hidrida tetapi metil shift. Jadi pada 3,3 dimetil 1 butena. Jadi tadi kalau sesuai kaidah Markov-Nikov kan hanya terikat di CH2 ini. Nah, kemudian CH plus ini. Ya. Ini karbonium sekunder. Nah, di dekatnya ada gugus metil. Nah, ini 1, 2 pasangan elektronnya pindah ke sini. Nah, sekarang harusnya merah ya. Karena pindahan dari CH3. Oke, nggak apa-apa. Ini CH3 dari sini. Nah, ini yang sekarang plus. Kalian perhatikan di sini. Ini karbonium tersier. Nah, tersier ini tadi sekunder. Nah, yang mengalami penataan ulang itu persentasenya lebih besar. Ya, jadi produk ini menjadi 2 kloro, 2,3 dimetil butana, ini merupakan produk mayor. Kemudian yang produk minor ini yang tidak mengalami penataan. Oke, ada pertanyaan? Siapa? David. Oh, David. Iya. Cuman yang pertama kali kalian perhatikan di atas. Iya. Ini tetap hanya kalian ikatkan di C yang mengikat hidrogen lebih banyak tetap. Ya. Jadi tetap karbonium yang pertama kali terbentuk itu yang lebih stabil dibandingkan tadi yang H terikat di sini kan jadi karboniumnya primer. Jadi pertama itu tetap terbentuk karbonium yang mengikuti Markov-Nikov, ya. Terus penataan ulang. Kalau dimungkinkan terjadi penataan ulang, nah baru penataan. Jadi pertama tetap kaidah Markov-Nikov digunakan. Itu, David. Oke. Ada yang mau tanya, silakan. Saya izin bertanya, Bu. Oh, Mbak Bibit. Kalau menuliskan reaksinya itu berarti yang lebih diutamakan yang minornya atau yang mayornya ya, Bu? Gimana? Kalau untuk menuliskan reaksinya itu, yang lebih diutamakannya itu minor atau mayor ya, Bu? Kalau di dalam soal ya tetap mayornya yang diutamakan, produk mayor. Berarti hanya salah satu saja ya, Bu? Tidak dua-duanya. Ya gini, kalau kalian nanti mengerjakan dalam bentuk soal urean, ya, nah itu kan kemungkinan kan bisa terjadi. Jadi ini sebetulnya kan juga bisa yang hanya terikat di sini, terus ini jadi di sini. Ya, tapi tetap nanti penataan ulang juga nanti membentuk yang sekunder ini. Nah, tetap terus nanti ini penataan ulang.
Nah, jadi tetap nanti produk mayornya ya tetap ini yang 2-kloro 2,3 dimetil butana. Gitu. Jadi mekanisme reaksinya makanya harus dituliskan. Jadi makanya sebagai produk mana sih yang kenapa kok ini produknya dominan? Nah, itu kalian bisa menerangkan dari ini terjadi penataan ulang. Tapi kalau misalnya 2 butena ya kalian nanti enggak mikir Markovnikov, anti Markovnikov, kemudian enggak mikir penataan ulang juga, ya loh? Atau pada alkena asimetris tapi tidak terjadi penataan ulang. Nah, misalnya apa? Misalnya ya ini 1 butena. Nah, 1 butena kan kemungkinan nggak bisa, paling nanti produknya yang hanya kalau 1 butena misalnya ya 1 butena gitu ya. Plus HBr. Plus HBr. Ini kan kemungkinannya nanti produknya ya ini kan nanti misalnya kalian bisa nyoba kemungkinan karbonium yang terjadi kalau hanya pada CH2 ini kan jadi CH3 ya. Oke. Ini kan mengikuti Markovnikov. Kalau yang anti Markovnikov ya tetap terbentuk juga toh. Nah, karboniumnya sekunder, ini primer. Nah, misalnya ini bisa nggak penataan ulang? Nah, misalnya yang pindah H pada sini ini kan malah jadinya primer, atau H pada sini jadinya tetap sekunder. Ya, jadi nggak sama toh, tetap jadi nggak bisa penataan ulang. Jadi yang dominan nanti tentunya yang tetap yang di atas ini. Nanti BROE. Jadi di sini tidak terjadi penataan ulang kan. Jadi kalau dimungkinkan terjadi penataan ulang, jadi karbonium yang terjadi itu dimungkinkan terjadi penataan ulang, yaitu dengan hidrida shift atau metil shift. Nah, itu yang nanti yang produk mayor ya yang mengalami penataan ulang itu. Begitu Mbak Wiwit, jelas? Iya, jelas. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan sebelum saya akhiri. Nanti kalau lihat di PPT yang saya kirimkan, mungkin anak panahnya jadi tebel-tebel itu ya. Itu yang karena saya PDF. Nah, makanya saya sini yang nggak saya PDF supaya kalian tahu yang benar. Oke. Ada pertanyaan lagi, silakan. Mohon maaf, Ibu. Apakah boleh itu, Bu? Lintang tadi udah siap. Ya. Boleh apa? Putus-putus. Apakah boleh minta materi yang di Microsoft Word itu, Bu? Microsoft Word. Oh. Yang mana? Ya,
Yang tadi Ibu itu share screen. Tapi nanti tak PDF dulu ya. Nggak apa-apa. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Kan nanti apa namanya panah-panahnya jadi berubah, jadi tebel-tebel gitu ya. Nggak apa-apa toh? Oke, Iya, Bu. apa nanti? Ya. Oke, nanti saya klik yang Alkena tadi ya. Yang ini ya. Maksudnya yang misalnya yang ini. Ini. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke. Nanti tapi saya PDF. Biar nggak lari-lari kadang-kadang. Oke. Ada yang lagi mau tanya? Sebelum saya akhiri udah jam 12. Kalau tidak ada untuk hari ini cukup sekian ya, dipelajari lagi. Yang dulu-dulu jangan dilupakan supaya bisa mengikuti terus ya. Kemudian yang selanjutnya alkena reaksi yang lainnya kita lanjutkan minggu depan. Oke. Nanti soal-soal di akhir yang sudah bisa dikerjakan silahkan dikerjakan. Oke, terima kasih perhatiannya. Selamat siang, sampai ketemu hari apa? Rabu ya? Ya Bu, hari Rabu Bu. Oh, mungkin Bu Handayani praktikumnya dengan Bu. Oke, selamat siang. Dadah. Selamat siang, Bu. Selamat siang Bu, terima kasih Oke, Bu. Sukses selalu, Bu. Terima kasih. Lintang tadi jadi masuk nggak ya Lintang?